Man shola lillahi arba'ina yauman. Barang siapa yang sholat karena Allah, sholatnya karena Allah, bukan ingin karena dilihat oleh orang lain, dilihat oleh orang banyak. Ini mah semata karena Allah, lillah karena Allah. Arba'ina yauman, 40 hari. Fi jama'atin, diberjamaahkan. Yudriku takbiratal ula, menemukan takbir yang pertama. Berarti bukan masbuk. Allahu Akbar, tuh imamnya tuh ulah. Kita mengikuti Allahu Akbar, mengikuti takbiratul ula, ya. Takbiratul ula, kutiba lahu baro'atani, maka akan catatkan baro'atani, 2 kebebasan. Mana? Baro'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Bapak hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ibadah puasa 22 hari dan telah menyelesaikan sholat taraweh ke-23 malamnya. Ya, sekarang hari ini ke-23-nya. Alhamdulillah. Sebelum dimulai, gimana sholat tarawihnya? Ada yang sudah belum? Ada? Bisa dihitung jari atau lebih? Lebih. Tarawihnya sudah 23, bolongnya 20. Berarti baru 3 malam. Ya. Tarawihnya 23, bolongnya 10. Itu yang bisa menjawab bapak-bapak semua, ya. Saya sedang berusaha dawam sholat tarawih, walaupun posisinya sedang ada di perjalanan, dan berusaha melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah walaupun posisi ada di perjalanan, ya. Tarawih, masya Allah, luar biasa, ya. Mau diceritakan fadilah tarawih, itu luar biasa dehnya. Barangkali sudah dijelaskan oleh murabbi kita, guru-guru kita, ya. Saya tidak akan menjelaskan tentang tarawih, tapi menurut Sayyidina Ali Karramallahu wajhah, tarawih itu luar biasa pahalanya. Jadi sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Jangan disia-siakan. Ketika kita tertinggal 1 malam, harus merasa sedih, ya. Harus merasa sedih dengan tertinggalnya sholat tarawih, ya. Kita tidak tahu yang namanya usia, apakah yang muda duluan atau yang tua duluan. Tapi biasanya yang tua duluan, ya. Kenapa? Ya, tapi yang muda bikin sholat nanti berjamaah, itu. Ya, mudah-mudahan kita semua ini dipanjangkan usianya, amin, ya, hingga bisa menyelesaikan puasa ibadah di bulan Ramadan ini, dan seterusnya minta panjang lagi, gitu ya. Jangan sampai selesai puasa diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata doa-doa kita kan dikabul. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balikna ramadhana. Dan sekarang wa balikna ramadhana. Ya Allah, sampaikanlah umur kami, usia kami pada bulan Ramadan.
Ini luar biasa, Rasulullah SAW banyak permohonan di bulan Ramadan. Ya, ya. Doa-doanya dipersiapkan, doa terbaik untuk kita, untuk keluarga, untuk jamaah. Ya, apalagi yang memimpin imam sholat 5 waktu, doanya kan untuk jamaah, Saya sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong doa-doa saya kabulkan, gitu kan. Tidak banyak yang saya minta di bulan Ramadan ini, doa-doa saya kabulkan untuk saya, keluarga, jamaah sekitarnya. Ya. Itu mengenai bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan. Apa saja sih yang dilakukan di bulan Ramadan? Ya, pertama kita di awal sholat Isya secara berjamaah. Kemudian sholat tarawih. Tidur, istirahat, siapkan di dalam hati. Saya mau tidur, ya Allah, bangunkan saya. Silakan mintanya, mau jam 2, mau jam 3, ya, mau pada subuh. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jadi tidur kita itu diberi nilai pahala ibadah. Bapak-bapak tidur, saya tidur di waktu malam bulan Ramadan karena saya niatnya ya tidur ini nanti bisa bangun malamnya, bisa sholat tahajud, sholat yang lainnya untuk menjemput sahur, bisa nilai ibadah. Bapak-bapak tidur, tidak niat seperti itu ya tidur saja. Makanya rugi kalau kita tidur, apalagi tidak membaca doa tidur, bangun tidur. Apakah masih ada yang malas bangun tidurnya, bangun sahur dan masih dibangunkan sama istrinya? Atau kita sudah duluan bangunnya, gitu kan? Dan menjadikan bangun malam di bulan Ramadan ini sebelum sahur, lain sahur gitu ya, tipis kita minimal sholat taubat 2 rakaat. Banyak dosa-dosa kita dari mulai usia balik sampai sekarang. Apakah itu dosa besar ataupun dosa kecil? Yang tahu kita, bukan orang lain. Yang tahu kita, bukan orang lain. Di dalam kitab Al-Nasin kan di awal ada rugi, ya, rugi orang yang berpuasa hingga akhir puasa tidak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Harus kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di samping kita minta yang lain. Minimal awalnya kita baca istighfar. Itu kan. Itu malam. Kedua, sahur. Sahur itu sunat, barokah. Ya. Barokah walaupun hanya sahurnya 1 sendok gitu ya, terus minum gitu, sedikit, insya Allah itu barokah, ada kebarokahan ya. Cari kebarokahan. Di samping ada kebarokahan ketika kita sahur kan ada didoakan para malaikat ya. Jangan sampai tidak tahu. Anak-anak sekarang nih, bukan kita udah tua-tua nih. Udah tua-tua. Kebanyakan sahurnya malas. Dibangunkan malas. Walaupun anak dari pesantren kan, pulang pesantren. Saya punya anak dari pesantren semua. Tetap di rumah itu getol ya, membangunkan teman-temannya itu kan. Tetapi kalau di rumah, Masya Allah, luar biasa. Beratnya luar biasa bangunnya. Ya, kalau tidak dimarahin, diomelin, nggak bangun. Kalau kita kan cari sunat, ya, cari pahala, gitu kan. Terus cari, insya Allah dengan kesungguhan kita, insya Allah kita akan mendapatkan barokah bulan puasa.
Amin Allah ya Rabbal. Hati-hati niatnya ketika kita niat puasa, nawaitu summa godin an adai fardhi syahri ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban fardu bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Biasanya itu dipimpin oleh imam setelah salat tarawih. Ya, salat tarawih. Setelah sahur imsak menjelang subuh. Itu antara imsak dan subuh itu perkiraan membaca Al-Quran itu 50 ayat. Pernah dicoba? Coba ya. Habis sahur terus kita beres-beres, yang mau merokok gitu kan, yang mau ngopi dulu, kita bersihkan diri kita, punya wudhu, jemput datangnya sholat subuh. Setelah sholat itu kita baca Al-Quran. Itu yang dibiasakan Nabi Muhammad SAW, baca Al-Quran. Gimana nih baca Al-Qurannya? Ada yang sudah hatam Al-Quran, ada, dan sekian banyak ada yang hafal Al-Quran hatam. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Hatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, mencoba. Haliah dunia di bulan Ramadan itu ya minimal ya pinggirkan dulu sebentar. Ya, karena ini bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Hatamkan Al-Quran minimal atau 1 hataman. Lebih 2 hataman, lebih 3 hataman. Baca. Coba ya, habis sholat subuh 1 hataman, nanti sholat isya 1 hataman, maghrib gak keborong ya, asar 1 hataman, dohor 1 hataman, udah 5 hataman. Tinggal kalikan aja, ada 30 juz 114 surat ya. Alhamdulillah. Nah, setelah itu sholat. Nah, ini sholat berjamaah ya. Apa yang dilakukan orang yang berpuasa di pagi harinya? Setelah imsak dikumandangkan adzan, kita jemput sholat berjamaah subuh. Ada yang sudah lewat sholat berjamaahnya, atau kebanyakan sholat sendiri. Dari 23 hari ini ya, tahadusan binikmat ya. Alhamdulillah, sholat berjamaah 22 hari, alhamdulillah bisa dilaksanakan. Cuman kemarin perjalanan ke Garut dikira belum masuk waktu sholat asar ya. Pas turun ke Nagreg, sampingnya ada masjid tuh ya. Karena di mobil nggak kedengeran suara adzan gitu kan. Turun, rencana emang udah di setting itu jam sekian harus sampai, mau sholat berjamaah asar, tercapai. Cuman pas turun kita duduk dulu di depan tempat duduk, tahu-tahunya udah sholat 1 rakaat ya, ketinggalan tuh 2 rakaat. Tapi alhamdulillah masih keburu tuh masbuk 2 rakaat karena kita udah niat ya. Tergantung kita, kalau kita udah niat insya Allah. Apalagi kendaraannya kendaraan sendiri. Bapak hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat berjamaah, walaupun di dalam pengajian sudah saya sampaikan, enggak jadi masalah diulang, hanya mengingatkan ke bapak-bapak, salat berjamaah ini adalah khusus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, khususiyatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pahala sholat berjamaah kan luar biasa. 25, ada yang mengatakan 27.
ya 25 derajat atau 27 derajat. Itu luar biasa. Dan saya sampaikan kepada bapak-bapak yang rumahnya di pinggir masjid, yang rumahnya di pinggir musola, walaupun sholat berjamaah tidak kekejar, usahakan sholatnya di masjid. Katanya udah ketinggalan, tidak masalah, kita sholat ke masjid, biasakan sholat ke masjid. Nah, ini hukum sholat berjamaah kan fardu kifayah. Ya, kalau di masjid ini nih, DKM, di masjid ini tidak ada sholat berjamaah 5 kali, maka dihukum dosa. Ya, maka beruntung ada orang yang sholat berjamaah, ya, bisa menggugurkan kewajiban seperti sholat jenazah kan fardu kifayah. Kalau tidak tidak disolatkan, makanya dosa jamaah. Nah, untung ada orang yang sholat berjamaah. Kita bersyukur ada orang yang sholat berjamaah. Walaupun kita tidak bisa pergi atau melaksanakan sholat berjamaah, doakan orang sholat berjamaah supaya panjang umurnya, gitu kan? Doakan bareng-bareng, ya. Kemudian Bapak hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahala sholat berjamaah ini luar biasa, ya. Ada di kitab Duratun Nasihin halaman 29. Ruwiyah anin Nabi SAW, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, man sholat as-sholawatil khamsah, barang siapa sholat yang 5 waktu, maghrib, isya, subuh, dohor, asar, ma'al jamaati, serta berjamaah, diberjamaahkan, ya, diberjamaahkan. Kan kalau kita mah suka ngomong untung dan ruginya, gitu kan. Para pekerja, para pengusaha ngomongnya untung dan ruginya. Para pembisnis ngomongnya untung dan ruginya. Nah, kalau kita melakukan sholat berjamaah, keuntungannya apa? Walaupun kita tidak mengetahui, itu sudah royalti akan diberikan. Tetapi kalau memang kita mengetahui, lebih khusyuk, lebih mantap. Mana al-ula, ya, la yusibuhu fakrun bidunya, orang yang membiasakan sholat berjamaah maka tidak akan kena kepadanya kefakiran di dunia, ya. Fakir, masya Allah, kadal fakru ayakuna kufron, bahaya kan kalau kafir. Hampir saja gitu kan. Ini kalau kita ingin dibebaskan, dijerat dari kefakiran, silahkan dawamkan sholat berjamaah. Saya Pak tidak punya perusahaan, saya Pak tidak kerja, tapi alhamdulillah taharusan lebih nikmat, ya. Istri saya bisa makan, anak saya bisa makan, gitu kan. Saya nggak mau kerja kayak orang, pagi-pagi udah kerja, pulang saya nggak, alhamdulillah. Saya di rumah saja, ya. Tapi saya punya niat itikad, ya Allah, iya ya. Orang yang biasa mendawamkan salat berjamaah, insya Allah akan dibebaskan daripada kefakiran. Fakir makna umum. Kalau kita bukan identik fakir dunia baik kan, buat duit baik kan, gitu kan. Fakir mana umum? Fakir ilmu, fakir harta, fakir kehormatan, wibawa. Bahagia kan? Itu bahagia kan? Kadang-kadang ada orang fakir wibawa, anak kecil saja gitu kan, tidak menghormat atau gimana. Nah ini, yuk kita mudah-mudahan kita semua di samping kita diberi wibawa, kehormatan,
haliah dunia pun juga Allah angkat. Amin Allah ya Rabbal. Yang kedua, yarfa'ullah ta'ala anhu adzabal qabri, akan dihilangkan siksa kubur. Ya, akan dihilangkan siksa kubur. Kok ngomong kuburan? Ya beli dari sekarang tiketnya. Ya kan? Beli dari sekarang tiketnya, kumpulkan dari sekarang tiketnya. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Gitu kan? Setiap jiwa akan mengalami pahitnya kematian. Maka dari sekarang kita kumpulkan tiket untuk menjelang kita datang ke liang lahat. Salah satunya adalah tiketnya dikabarkan silakan sholat berjamaah. Saya datang ke liang lahat akan ditanya. Ketua DKM datang ke liang lahat akan ditanya. Jamaah semuanya akan ditanya. Makanya cari tiket yang membebaskan dari siksa kubur. Ya, dari siksa kubur. Kalau sudah mati, sudah meninggal, kita tidak bisa mencari tiket. Ketika mau lari kemana, gitu kan? Nah, makanya dari sekarang mumpung Allah beri kesempatan dan sudah mengetahui, dikasih tahu, gitu kan? Sebaik-baiknya kan orang setelah mengetahui amalkan. Yang ketiga, yu'ti kitabahu biyamini, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitabnya dari tangan kanan. Emang ada orang yang diberi kitab di tangan kiri? Ada. Emang ada orang yang diberi kitab di tangan kanan? Ada. Dicontohkan, Masya Allah, luar biasa. Umar bin Khattab, ya, diberi amal. Ya, orang yang pertama mengambil amal-amalnya, bukunya, Umar bin Khattab dari tangan kanan. Siapa tahu Umar bin Khattab? Sahabat Nabi yang kedua, keadilannya luar biasa. Ya, keadilan luar biasa. Itu luar biasa. Ya, kita pengen. Jadi tidak terkunci, dibuka lebar-lebar. Kita bisa mendapatkan kitab, mengambil kitab catatan kita, gitu kan? Maka silakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Pernahkah bapak-bapak di sini sholat berjamaah di rumah sama istri sama anaknya? Pernah? Pernah. Coba. Ada istri kita, ada anak kita. Coba kita jadi imam sholat berjamaah. Enaknya luar biasa, ya. Enaknya luar biasa. Nah, nanti nih ada sholat hari raya Idul Fitri, ajak bareng-bareng. Ya, istri kita, anak-anak bareng-bareng, ya. Bareng-bareng dengan istri kita, anak kita. Masya Allah, luar biasa. Di malam keberapa saya berjamaah di Masjid Asyifa, sholat subuh kalau tidak salah. Ada seseorang mau berjamaah sholat subuh, datang ke masjid beserta saudaranya, adik kakak. Masya Allah, luar biasa. Saya selama ini, ya, setelah saya menikah, ya, belum pernah pergi sholat ke masjid berjamaah beserta istri dan anak, walaupun sholat sunat. Apakah bapak-bapak sudah pernah bareng sama saudara? Belum. Apakah bapak-bapak pernah bareng sama istrinya mau menyebut sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha? Bareng. Keharmonisan keluarga di sana, ya, keharmonisan keluarga di sana, ya. Saya sampai sedih, ya Allah. Kalau sebelum nikah sama keluarga, kalau sudah nikah ya kan keluarga di mana-mana. Sekarang pun kadang-kadang kalau hari raya Idul Fitri,
istri ke masjid, saya kemana gitu kan sholatnya gitu ya. Jarang, masya Allah. Coba buktikan keharmonisan dengan keluarga. Ya, siapkan dari sekarang pecinya, siapkan sekarang bajunya, siapkan sekarang sampingnya, siapkan dengan sejadahnya. Kalau ibu-ibu siapkan mukenanya, gitu kan? Siapkan. Ayo kita pergi ke masjid bareng-bareng untuk melaksanakan salat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah ini. Luar biasa. Coba bareng-bareng pulang bareng-bareng. Nikmatnya keluarga. Ya, di sanalah keluarga harmonis. Ini kan banyak sekarang, masya Allah, masya Allah. Istrinya puasa, suaminya tidak puasa. Suaminya puasa, istrinya puasa. Istrinya puasa, suaminya puasa, anak-anaknya tidak puasa. Ini kan? Maka bareng-bareng, alangkah indahnya, alangkah bahagianya di bulan Ramadan ini. Suami dan istri puasa, anak-anak puasa. Suami salat tarawih, anak-anak salat tarawih. Masya Allah. Buka bareng-bareng. Buka bareng-bareng. Saya biasa 3 menit sebelum buka, saya sudah duduk menjemput datangnya waktu berbuka. Maka segerakanlah berbuka. Saya jemput 3 menit sama anak dan istri saya. Pas dikumandangkan, kita baca doa. Baca doa bareng-bareng. Pernah dipraktekkan sama bapak-bapak? Pernah? Alhamdulillah. Doanya gimana? Rugi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa saja rugi, apalagi orang yang tidak berpuasa. Ketika datang waktu maghrib, gitu kan? Datang waktu maghrib, pas buka tidak membaca doa, gitu kan? Maka baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang keempat, yamuru alas sirat kalbarkil khatib, melewati jembatan siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Siat, luar biasa. Ini ada tiket. Ada tiket dari sekarang. Kalau kita ingin melewati jembatan siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar, silakan sholat berjamaah. Ya, silakan sholat berjamaah. Ya. Sing getol sholat berjamaah. Sing getol ngaji gitu kan. Mumpung ada kesempatan. Ya. Mumpung kita bisa masih di kesempatan melihat terbitnya matahari, terbenamnya matahari, itu kan, sholat berjamaah. Yang kelima, nah ini tiket yadkhulunal jannata bila hisabin, masuk surga tanpa hisab. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab banyak. Apakah kita salah satunya? Mungkin bisa terjadi kita salah satunya. Mana tiketnya? Sholat berjamaah. Kalau Bapak membiasakan sholat berjamaah, insya Allah tiketnya sudah diambil. Pertandingan Bahrain Indonesia yang akan datang pun sudah habis tiket, gitu kan? Udah habis, udah gak kebagian. Ya udah gak kebagian. Masya Allah, luar biasa. Nah sekarang silakan, tiket masuk surga nggak bakalan habis, nggak bakalan habis. Beli terus, dibeli itu setiap waktu. Seharinya kita bisa mendapatkan tiket masuk surga itu 5 kali. Masya Allah. Akan kadaluarsa? Tidak. Simpan aja, disimpan. Ada orang yang masuk surga tanpa disab. Ada. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Masuk surga tanpa hisab, bahkan menjadi ketua rombongan, memimpin 70.000 orang masuk surga tanpa hisab.
Mudah-mudahan kita, amin. Bapak hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba di dalam hadis yang lain, man masya, barang siapa berjalan ila sholati maktubatin, menuju sholat maktubah. Maktubah itu fardu, itu kan? Kempil jamaati, untuk diperjamaahkan. Menuju, barang siapa jalan menuju sholat fardu untuk diberjamaahkan. Ini kalau di jihad secara fadilah ya, fahiya kahijjatin, maka seperti pahala haji. Pahala haji luar biasa. Pahala haji kan gede, luar biasa. Kalau dinominalkan angka kan mahal. Daftar saja 25.500.000. Kemarin sekitar 50 opatan kurang lebih lah di angka sekian. Kemudian tunggu lagi minimal kurang lebih 20 tahunan. Itu yang sudah daftar. Gak jadi masalah nunggu, ya, gak jadi masalah nunggu. Pertanyaannya, yang belum daftar akan dipanggil proses. Daftar dulu, cari titik di mana. Ya, insya Allah kapan-kapan akan ditanya. Ya kalau nggak bisa ini soal berjamaah kahijatin, ya seperti haji, luar biasa. Ya. Jangan dikira sholat berjamaah, ya jangan dikira. Kemudian waman masya ila sholati tatawuin, barang siapa berjalan menuju sholat sunat. Nah nanti hari Idul Adha, Idul Fitri, bareng-bareng ajak keluarga kita. Istri udah dibeliin mukena, udah beliin sendalnya, tasnya luar biasa. Bapak pun juga udah sediakan. Ya. Nah ini kalau bapak-bapak nih, kalau bisa sholatnya pakai sorban. Alhamdulillah udah pakai sorban. Sorban itu bukan untuk kiai saja, bukan untuk ustaz saja. Oh, alhamdulillah sorbannya gede. Luar biasa, luar biasa, harus pakai sorban, sholat pakai sorban. Pahalanya kan udah ceritakan. Pak Ayo dari cerita, aku malu, gitu kan ya. Aku pakai sorban malu, kok jadi malu? Emang mencuri? Gitu. Biasakan pakai sorban, ya. Pakai sorban, ya banyak sorban. Alhamdulillah selalu pakai sorban. Dan siwak nyusur sebelum nyusur dulu, itu luar biasa pahalanya. Nah di sini orang yang berjalan, ya berjalan nih menuju sholat berjamaah, sholat sunat, fahiya ka umratin, seperti pahala umroh. Pahala umroh kan sekarang, masya Allah. Apalagi yang umroh di bulan Ramadan sekarang, bahagia sekali. Menjemput Lailatul Qadar hari raya di sana. Ongkosnya kan 56 jutaan. Ya, umroh ada yang 28 juta, 30 juta, 35 juta, 39 juta, tinggal pilih. Mau ngambil 28 boleh, mau ngambil 30 boleh, mau ngambil 35 boleh, mau ngambil 39 boleh, silakan. Penting ada keinginan, ada niatan untuk umroh. Itu kan. Kalau bicara umroh, kalau yang sudah umroh ada gambaran. Masjid Haram ada gambaran, Masjid Nabawi ada gambaran, Makam Rasul ada gambaran, Makam Baqi ada gambaran, Ma'la ada gambaran, Kebun Kurma ada gambaran, Jabal Uhud ada gambaran. Luar biasa pahala-pahalanya. Kalau mau sampaikan, insya Allah. Penting ada niatkan. Mahal? Tidak mahal. Tidak mahal. Dunia, ya Allah, luar biasa. Kita bisa sujud di Masjidil Haram. Ya, kita bisa sujud di Masjidil Haram. Kita bisa sujud di hadapan Ka'bah. Kita bisa tawaf mengelilingi Ka'bah.
luar biasa. Kita bisa sa'i di Safa dan Marwah, Masya Allah. Kita masuk ke Raudhah, angka 28 juta itu kecil, angka 30 juta itu kecil, angka 35 juta itu kecil, angka 39 juta itu kecil dibandingkan kita bisa sujud di Masjid Nabawi, dibandingkan kita bisa berdoa di Raudhah dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sholat di Masjidil Haram dan sholat di hadapan Ka'bah. Kita mengelilingi Ka'bah, tawaf 7 putaran dan sa'i luar biasa. Jangan bilang mahal, murah. Allah maha kaya. Setelah itu insya Allah Allah ganti, walaupun dengan tidak seperti uang, ganti dengan cara yang lain. Kemudian di dalam hadis yang lain, man sholat lillahi arba'ina yauman, barang siapa yang sholat karena Allah, sholatnya karena Allah, bukan ingin karena dilihat oleh orang lain, dilihat oleh orang banyak. Ini mah semata karena Allah, lillah, karena Allah. Arba'ina yauman, 40 hari. 40 hari. Dilantik 40 hari. Berarti seberapa kali waktu? 5 kali 40 nya. Saya berapa? Masya Allah. Ayo. Karena saya berusaha nih, berusaha semaksimal mungkin ingin sholat berjamaah 40 hari di bulan Ramadan tercapai. Wah, di hari Lebaran tuh jelma hiji aja di masjid. Aduh, bingung luar biasa. Anu adan ke oh, coba, ayo kita biasakan. Ya, aku nggak sempet, kemarin batal. Tahun depan, ya, tahun depan, insya Allah panjang, kita minta panjang umur kan? Kita panjang umur kan? Iya, kita meminta panjang umur untuk anak belum kawin, jadi wali, anak belum usaha, anak belum sekolah, anak belum lulus sekolah, minta panjang umur seperti itu, bukan untuk ibadah. Ya Allah, aku panjangkan umur anakku, masih sekolah, ada yang SD, ada perguruan tinggi, belum nikah lagi. Padahal minta panjang umur untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luar biasa. Fi jama'atin, diberjamaahkan. Masya Allah, pahala luar. Yudriku takbiratal ula, menemukan takbir yang pertama. Berarti bukan masbuk. Iya kan? Allahu Akbar tuh imamnya tuh ulah. Kita mengikuti Allahu Akbar, mengikuti takbiratul ula, ya. Takbiratul ula ini luar biasa. Kutiba lahu baro'atani, maka akan catatkan baro'atani, 2 kebebasan. Mana? Baro'atun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Bahasa Sunda mah hoyong, dibebaskan dari neraka, hoyong. Itu ya, hoyong. Bahasa Sunda kasar mah hayang, gitu urutnya. Hoyong jeung hayang eta teh keneh ulah nyayang gitu ya. Insyaallah luar biasa. Wa baro'atun minan nifaq, dibersihkan dari sifat kemunafikan. Oh, kan tanda-tanda munafik. Orang munafik mah kaos keuyeup, kaos ka piting naon keuyeup. Mata ka mana? Hah? Aya keuyeup mata di hareup digigir. Hah? Di hareup digigir. Di hareup aya lempang. Itu munafik. Udah digambarkan. Ai ngomong we heueuh di hareupeun. Gitu kan. Wah, ayo didukung ku aing. Tenang we. Itunya. Ai pada waktuna. Nah, ini orang munafik.
balasan orang munafik fidar asfal, di neraka yang paling bawah. Masya Allah. Tuh, dibersihkan dari dua sifat munafik. Bapak hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadisnya ini sekalian. Inna rajula idza shallama al-imam. Seseorang salat beserta imam, berarti berjamaah ya. Hatta yansarifal imam, hingga beres imam. Imakan salat imam can beres lalu lompatan wae. Embung didoakeun ku imam embung. Embung. Berdoa bareng-bareng embung. Ngerti teu embung? Ayo bareng-bareng. Imam berdoa, kita tinggal ikut. Ya. Insya Allah berkah. Ya. Karena jelas orang yang berjamaah tidak akan diberi kepakian, jelas didoakan bareng-bareng. Ya. Masya Allah. Imam Bakar salatnya wiridan bareng-bareng. Pas imam ngangkat dua tanda lalu patah. Coba yang kan orang imam wiridan berastagfirullahaladzim baca subhanallah tambah bagan inna kamararana embung bilang pasrah embung berjamaah sieun ya. Pada Masya Allah bisa jadi doa kita tidak dikabulkan, ada jamaah dikabulkan. Insya Allah ayo bareng-bareng ya. Banyak di Asyifah masalah berjamaah, sholat subuh, sholat. Di suatu saat saya berjamaah sholat tidak dengan jamaah, dengan sholat orang yang tidak mau berdoa bareng-bareng. Saya baca subhanallah, berjamaah doa, kepaksa ya, amin. Di waktu lain sholat maghrib kan banyak orang, udah lain kabur. Ya. Pada berjamaah saya baca doa istiqomah, baca doa di sholat hajian biar bisa jamaah sebuah haji. Ya. Sholat doa wibawa, terutama di bulan Ramadan itu kita perbanyak minta surga, selamatkan dari neraka, perbanyak gitu. Terakhir Bapak, yuk kita hemat di bulan Ramadan ini, makanannya dihemat ya, jenis makanan dihemat. Sekarang di bulan Ramadan ini banyak makanan yang tidak bisa dimakan, apapun dibeli. Yang namanya buras sama bala-bala mah tidak tertinggal. Iya. 10.000, 15.000 paling dimakan satu, sisanya banyak banget. Ya. Semuanya dibeli. Yuk kita hemat. Emangnya setelah Ramadan tidak ada kehidupan? Iya kan? Emangnya setelah Ramadan tidak ada kehidupan? Lebih besar. Ya, 11 bulan. Seolah-olah bulan Ramadan, tadi bulan Ramadan. Yuk kita hemat. Ya, persediaan untuk bulan Syawal. Ya untung Iwan punya gaji ke-13 kan gitu kan. Bisa ke-13 bikin bulan Syawal. Ya kalau kita nggak punya gaji 13 gitu kan. Ya, yuk kita hemat. Ya, jangan berlebihan di bulan Ramadan, sederhana. Istri kita berlebihan beli baju ke makam yang warna ini, baju yang silaturahmi warna ini, ke tetangga warna ini. Nanti waktu jalan-jalan lain lagi, bengek. Iya, Masya Allah. Kan kalau laki-laki mah cukup pakai kaos kan cukup ya, agak cukup. Masya. Kalau ibu-ibu mah lain, ya. Apalagi mereknya lain.
Sekali tampil ibu-ibu istri kita luar biasa. Sandalnya, tasnya, tahu mereknya apa? Masya Allah, luar biasa. Ada yang casing HP-nya buat lebaran. Kalau tanya puasa gimana? Nah, Masya Allah. Yuk kita hemat di bulan Ramadan ini. Karena setelah Ramadan masih ada kehidupan. Kecuali setelah Ramadan kita tidak ada kehidupan. Habiskan WP ayeuna. Bapak hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang menjadikan saksi dicatat oleh para malaikat, termasuk pertemuan amal soleh. Amin Allah ya robbal alamin. Yuk kita doa bareng-bareng ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa nabina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina sabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimi sultan. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'budana wa tahusu'ana wa tadarru'ana wa tatmin taksirana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana fi ta'atillah wa sahih ajsadana wa sabit imanana wa asin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisari abina wa qdi hawaidana fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasy